Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Nuraida Amanda ingin memaparkan topik mengenai COVID-19 yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap sosial dan emosional anak usia dini, yang saya ambil dari jurnal Kompasiana. Negara Indonesia telah dihebohkan dengan adanya wabah virus COVID-19 sejak tahun 2020 yang menyebabkan perubahan dalam segala aspek, termasuk aspek pendidikan. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, sekolah-sekolah diliburkan lalu menerapkan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain menyebabkan sekolah-sekolah diliburkan, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan anak-anak melakukan berbagai aktivitasnya di rumah saja. Padahal seperti yang kita ketahui, bermain merupakan salah satu kegiatan yang tidak pernah terlepas dari anak. Bermain mengembangkan aspek sosial emosional anak, yaitu melalui bermain anak mempunyai rasa memiliki, rasa menjadi bagian atau diterima dalam kelompok, belajar untuk hidup, dan bekerja sama dalam kelompok dengan segala perbedaan yang ada. Dengan bermain dalam kelompok, anak juga akan belajar untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan anak yang lain, belajar untuk menguasai diri dan egonya, belajar menahan diri, mampu mengatur emosi, dan belajar untuk berbagi dengan sesama. Dari sisi emosi, keinginan yang tak terucapkan juga semakin terbentuk ketika anak bermain, imajinasi, dan sosialisasi. Perkembangan sosial emosi anak merupakan salah satu aspek yang penting dan harus dikembangkan secara optimal pada anak sejak usia dini. Harlock dalam Dewi 2018 mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Kemampuan sosial anak dapat diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Namun, selama pandemi, anak tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan perkembangan sosial emosi melalui kegiatan bermain dengan teman-temannya, sehingga anak tidak bisa merasakan emosi yang dihasilkan saat bermain dan bersosialisasi. Menurut Gatman dan Dickler, dalam Susanto 2011 mengatakan bahwa manfaat sosial bagi anak yaitu yang pertama, anak memiliki sikap bersahabat dan mudah bergaul dengan teman sebayanya. Kedua, anak memiliki tenggang rasa dan perhatian terhadap orang lain. Ketiga, memiliki sikap kepentingan sosial atau senang menolong orang lain. Keempat, anak memiliki sikap senang berbagi rasa dan bekerja sama. Kelima, anak memiliki sikap demokratis dalam bergaul. 6. Anak mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. 7. Anak mampu menyelesaikan konflik dengan orang lain. Dan terakhir, anak memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis hubungan dengan orang lain. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk menstimulus perkembangan sosial emosi anak dengan kegiatan bermain selama pandemi adalah dengan melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan anak dan menjadi teman bermain anak selama di rumah. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena orang tua merupakan individu-individu pertama yang dikenal dan mengajari anak pertama kali. Orang tua diharapkan mempunyai pengetahuan dan kesadaran untuk menstimulasi dengan baik segala aspek pertumbuhan dan perkembangan. Berikut ini ada 8 prinsip untuk mengajak anak beraktivitas di luar menurut Jeffrey Detrick. Yang pertama, hindari kerumunan dan pusat keramaian seperti taman bermain. Kalau ingin sesekali ke taman, datanglah di luar jam ramainya untuk menghindari kontak dengan orang lain. Kedua, jika ingin berolahraga, usahakan di lapangan yang luas dan sedikit pengunjungnya. Segera tinggalkan lokasi apabila terlalu ramai. Ketiga, jaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 2 meter. Keempat, selalu dampingi anak untuk ketika beraktivitas di luar rumah. Kelima, ajarkan anak pentingnya memakai masker sebagai langkah pencegahan penularan penyakit.
Keenam, tekankan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan dan etika bersin atau batuk. Bawalah tisu dan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% untuk membersihkan tangan Anda jika tidak ada air dan sabun. Ketujuh, tempat teraman adalah halaman belakang rumah. Tentunya cara terbaik dan paling aman adalah bermain di rumah. Kalau Anda memiliki halaman belakang di rumah, gunakanlah untuk melakukan berbagai aktivitas fisik bersama anak. Contohnya bermain bola, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kedelapan, segera bersihkan diri sesampainya di rumah. Itulah beberapa tips yang bisa dilakukan jika kita berencana mengajak anak beraktivitas di luar rumah. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.